Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailda Desiana Bahtiar, NIM 20030404641 dari kelas PPI 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme. Namun sebelum lanjut, kita harus tahu pengertian dari aliran filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka. Aliran progresivisme juga berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada akal manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada William James. Beliau merupakan psikolog dan filsuf dari Amerika yang terkenal, dan beliau juga sebagai pendiri aliran pragmatisme. Beliau berpandangan bahwa fungsi organ pikiran itu dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Artinya ilmu yang kita pelajari dan dari alam itu kita pikirkan melalui otak. Jadi fungsi otak itu sendiri untuk dipelajari. Selanjutnya ada John Dewey. Mengenai pendidikan progresivisme, beliau menulis bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada filsafat pengalaman. Secara singkatnya, beliau menyinggung adanya kesatuan rangkaian pengalaman. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai dua aspek penting bagi pendidikan. Yang pertama, hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat. Kedua, hubungan kelanjutan antara pikiran dan benda. John Dewey sendiri sejalan dengan Plato bahwa tidak ada individu atau masyarakat yang lepas antara satu dengan yang lainnya, dan pikiran pun tidak lepas dari aktivitas mental dan pengalaman. Terakhir ada Franz Heidner. Beliau berpandangan bahwa kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objek tidak mungkin dibutuhkan karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian atau peristiwa di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata, namun jika manusia tahu akan kebenarannya, maka pengertian itu akan berguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.